Football Universe. Di musim 1998-1999, Parma AC memiliki skuad istimewa yang mampu menaklukkan tim-tim besar Eropa. Apa saja keistimewaan skuad ini? Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat untuk teman-teman semua. Parma AC atau Parma Calcio adalah salah satu kesebelasan yang baru promosi ke Serie A di awal tahun 1990-an. Sebelumnya, Parma adalah kesebelasan yang sering bermain di Serie B atau Serie C Italia. Perusahaan susu Italia Parmalat membeli klub ini di awal 90-an, dan hal ini membuat Parma FC memiliki dana segar untuk membangun klub. Mereka memulai dekade 90-an dengan pelatih Nevio Scala yang membawa mereka naik kasta ke Serie A. Di bawah asuhan Scala, Parma mampu meraih Coppa Italia, Piala Winners, dan Piala Super Eropa. Parma di eranya juga mampu mengakhiri rekor fantastis AC Milan yang tak terkalahkan di 58 pertandingan mereka. Pada tahun 1996, Scala hengkang dan digantikan oleh Carlo Ancelotti. Tetapi Ancelotti waktu itu bukanlah yang seperti sekarang. Dia masih muda dan belum berpengalaman. Kedatangannya tidak sepenuhnya diterima pemain. Salah satunya bintang Parma, Gianfranco Sola. Alhasil, Sola pergi dari Parma. Ancelotti juga menolak untuk mendatangkan mega bintang Roberto Baggio ke Parma, sehingga fans mendesak agar Ancelotti dipecat. Selama Ancelotti melatih, dia berhasil mengorbitkan pemain-pemain akademi Parma ke tim utama dan memadukan pasangan striker super tangguh di masa itu, yaitu Chiesa dan Crespo. Posisi Ancelotti pada 1998 kemudian digantikan oleh pelatih kreatif yang bernama Alberto Malesani. Dia adalah pelatih muda potensial waktu itu yang menangani Fiorentina dan berhasil tampil gemilang selama semusim di sana. Pemilik Parma kemudian jatuh hati kepada pelatih ini dan merekrutnya. Malesani kemudian meramu skuadnya. Langkah awal pembentukan skuad Malesani adalah dengan menetapkan formasi tim. Dia mengubah formasi tim 1-4-1-3-2-nya Ancelotti menjadi formasi 1-3-5-2. Di posisi kiper tetap dipercayakan kepada Buffon, yang waktu itu masih berusia 19 tahun. Penampilan gemilang Buffon sejak bergabung dari tim junior Parma ke tim senior menjadi catatan tersendiri bagi Malesani. Buffon dinilai sudah sangat siap di bawah Mister Gawang, dan Buffon selalu tampil tanpa keraguan. Di lini belakang, 3 bek tangguh menjadi tumpuan utama Malesani, yaitu Cannavaro, Sensini, dan Thuram. Malesani memilih bermain dengan 3 bek ini saja karena dia tahu kemampuan mereka bertiga di atas rata-rata. Cannavaro adalah mantan pemain Napoli yang dibeli Parma di awal musim 1995-1996. Dia adalah pemain mungil yang tak kenal lelah, menjaga penyerang lawan, dan sangat lincah merebut bola. Thuram adalah pemain tinggi yang kokoh saat berduel bola udara, juga pintar dalam membangun serangan dan memiliki umpan-umpan terukur. Kedua bek ini dipimpin oleh sosok berpengalaman, yaitu Nestor Sensini, yang sangat pandai membaca arah bola. Sensini juga adalah tipikal bek tangguh klasik yang tak kenal ampun saat menjegal, melakukan duel body, ataupun saat melakukan sliding tackle. Di lini tengah, Malesani memainkan 5 orang, dengan 2 orang sayap, 2 gelandang bertahan, dan 1 gelandang serang. Sayap kiri dipercayakan kepada Paolo Vanoli, sementara sayap kanan dipercayakan kepada Diego Fusser. Kedua sayap ini sangat disiplin, baik saat membantu penyerangan maupun transisi bertahan.
Kecepatan, penetrasi, dan umpan silang mereka menjadi salah satu senjata Parma waktu itu. Dua orang gelandang bertahan kreatif ditempatkan Malesani untuk bahu-membahu membangun serangan ataupun untuk memutus serangan lawan. Untuk tugas ini dipercayakan kepada Alain Bohosian dan Dino Baggio. Kedua orang ini memiliki fisik yang cukup tegap dengan stamina yang selalu prima 2 kali 45 menit yang sangat menguntungkan Parma. Di posisi gelandang serang, Malesani mempercayakan posisi ini kepada Johann Sebastian Veron yang terkenal sebagai seorang pengatur serangan jenius. Kelebihan Veron adalah umpan-umpan terobosannya yang selalu mampu memanjakan kedua striker Parma. Selain itu, Veron juga memiliki tendangan keras dari luar kotak penalti dan tendangan bebas mematikan. Di lini depan, Malesani tetap bermain dengan dua orang striker yang diorbitkan Ancelotti sebelumnya. Mereka adalah Hernan Crespo dan Enrico Chiesa. Kedua orang ini sudah sangat padu dalam memporak-porandakan pertahanan lawan. Mereka bahkan dikenal sebagai salah satu duet terbaik dunia yang pernah ada. Malesani juga memiliki skuad cadangan yang kemampuannya tidak jauh berbeda dari skuad utama. Antonio Benarivo yang dapat bermain di sayap kanan ataupun kiri dengan kecepatan dan penetrasinya yang selalu buat lawan kewalahan. Gelandang tangguh Kroasia, Mario Stanic, dengan umpan-umpan indahnya dan tendangan kerasnya. Faustino Asprilla yang dapat menggantikan peran playmaker Veron, serta striker veteran Argentina yang kemampuannya tidak diragukan lagi, Abel Balbo. Dengan kedalaman skuad tersebut, Parma mengarungi Serie A musim 1998-1999 dengan permulaan yang sangat baik. Di putaran pertama, mereka menang atas Juventus 1-0, menghajar Fiorentina 2-0, menghancurkan Udinese 4-1, menghancurkan Milan 4-0, dan menang tipis 1-0 atas Inter Milan. Sehingga di pertengahan musim, mereka sudah berada di dua besar klasemen. Akan tetapi, faktor mental mempengaruhi Parma di putaran kedua. Saat melawan tim-tim besar, mereka terlihat bermain dengan penuh keseriusan dan mampu mengatasi tim-tim besar dengan brilian. Tetapi saat menghadapi tim-tim kecil, mereka justru terkesan meremehkan, sehingga pertandingan yang harus mereka menangkan harus berakhir imbang atau menderita kalah. Hal ini membuat poin Parma tak mampu mengejar poin Milan dan Lazio di puncak klasemen, dan Parma harus puas finish di peringkat 4 di bawah Fiorentina. Di Coppa Italia, Parma tampil luar biasa. Mereka selalu solid dalam setiap pertandingan yang dijalani. Lawan pertama mereka, Genoa, mereka kalahkan dengan agregat 4-0. Beranjak ke 16 besar, mereka kalahkan Bari dengan agregat 2-1. Di perempat final, mereka menghancurkan Udinese dengan agregat 6-3. Di semifinal, Inter Milan mereka hajar dengan agregat 4-1. Dan salah satu final terbaik sepanjang Coppa Italia terjadi saat Parma harus berhadapan dengan Fiorentina. Kedua tim ini memiliki skuad yang sama-sama tangguh, dan di Liga Italia mereka juga saling bersaing untuk posisi 3. Sehingga atmosfer pertandingan jadi sangat panas. Pada pertandingan pertama, kedua tim bermain imbang 1-1. Kemudian di leg kedua, di kandang Fiorentina, Parma berhasil mencetak 2 gol dan akhirnya menjadi juara Coppa Italia karena mampu mencetak gol tandang lebih banyak. Ini menjadi trofi pertama Malesani di Parma AC yang paling berkesan. Keperkasaan Parma AC musim 1998-1999 tidak hanya di liga domestik. Mereka juga mampu perkasa di Eropa lewat UEFA Cup. Di kompetisi ini, Parma berhasil menunjukkan kepada dunia siapa mereka sebenarnya. Setiap pertandingan yang mereka mainkan selalu menarik untuk ditonton, karena mereka selalu memainkan sepak bola indah dengan gol-gol spektakuler. Pertandingan pertama Parma adalah menghadapi
wakil Turki, Fenerbahce. Parma kalah di pertandingan pertama 0-1. Tetapi saat bertanding di kandang mereka mampu menang 3-1 dan lolos dengan agregat 3-2. Parma kemudian harus menghadapi wakil Polandia, Wisła Kraków, yang mereka kalahkan juga dengan agregat 3-2. Di babak ketiga Parma menghadapi wakil Skotlandia, Rangers FC. Mereka mampu menang dengan agregat 4-2. Parma kemudian melaju ke babak perempat final dan bertemu wakil Prancis, Bordeaux. Di pertandingan pertama, Parma kalah 2-1. Tetapi saat Bordeaux datang ke Emilio Tardini, markas Parma, mereka dihajar 6-0 tanpa ampun. Parma melaju ke babak semifinal dengan agregat 7-2. Di semifinal, Parma mempermainkan Atletico Madrid dengan menang di kandang Atletico 1-3 dan kemudian menang di kandang Parma 2-1, sehingga mereka berhak masuk final dengan agregat 5-2. Di babak final yang dilangsungkan di Moskow Lutfinsky Stadium, Parma menghadapi wakil Prancis lainnya, yaitu Marseille. Sejak peluit dibunyikan, Parma tampil menyerang dengan permainan cantik dan terstruktur. Sayap-sayap mereka berkali-kali memasuki daerah pertahanan Marseille dan mengirimkan umpan ke tengah. Striker mereka memporak-porandakan pertahanan Marseille. Alhasil, di babak pertama mereka sudah mampu menang 2-0 lewat gol Crespo di menit 25 dan Vanoli di menit ke-36. Kemenangan mereka menjadi lengkap saat soulmate Crespo yaitu Chiesa mencetak gol ketiga pada babak kedua. Marseille terlihat kalah telak malam itu dan Parma memenangkan piala UEFA Cup. Mereka pun disambut warga kota Parma selayaknya pahlawan dan diarak keliling kota. Mereka menjadi tim Italia terakhir yang pernah memenangkan trofi ini. Keperkasaan skuad Parma dan Malesani di musim 1998-1999 menjadi memori tersendiri di hati fans Parma dan fans sepak bola dunia. Aksi-aksi hebat setiap bintang mereka selalu dikenang sepanjang masa. Selepas musim 1998-1999, pemain-pemain penting di skuad ini satu persatu mulai diborong oleh klub-klub kaya dunia dengan nilai fantastis. Veron ke Manchester United, Buffon dan Thuram ke Juventus, Cannavaro ke Inter Milan, dan Crespo ke Lazio. Kekuatan Parma di musim-musim selanjutnya mulai menurun, dan klub sempat dinyatakan bermasalah saat pabrik susu Parmalat bangkrut. Terlepas dari segala masalah yang dihadapi, fans Parma menginginkan klub dapat bersinar kembali, seperti saat mereka memiliki skuad kebanggaan di musim 1998-1999.